Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata pelajaran administrasi sistem jaringan, di mana materi kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana mengkonfigurasi sebuah DNS server, khususnya kita menggunakan sistem operasi Debian 8. Oke, di sini sudah saya buat sebuah mesin virtual ya, ini untuk kelas 3, ini untuk kelas 11. Ya, ada nama name-nya itu server 11. Oke, kita cek ke lihat di sini ada penyimpanan sudah saya buat, sebenarnya sudah saya tanam sebuah sistem operasi, jadi saya tidak perlu untuk menjelaskan lagi bagaimana cara menginstalasi sebuah sistem operasi Debian 8. Nah, untuk RAM-nya sendiri saya gunakan tidak perlu banyak-banyak karena dia nanti kita tampilannya mode CLI yaitu sebesar 512 MB. Ini cukup untuk mengkonfigurasi sebuah server. Lalu di jaringan saya aktifkan dua buah adapter, yaitu adapter 1, adapter 2, di mana kemarin kita sudah mempelajari bahwa adapter 1 di Linux itu khususnya Debian 8 ada yang kita kenal adalah ETH0, dan adapter 2 itu adalah ETH1. Nah, lihat di mana header 0-nya ini, ETH0-nya saya arahkan ke NAT, artinya nanti kita mendapatkan IP secara DHCP ya dari koneksi saya yang sudah terpasang ke internet. Dan juga adapter 2 saya arahkan ke VirtualBox, di mana di VirtualBox ini kita sudah ada masing-masing, nanti ini koneksi untuk ke Windows-nya. Oke, langsung saja kita nyalakan sebuah servernya. Di sini sebelum kita mengkonfig sebuah DNS server, kemarin kita sudah mempelajari sendiri apa itu DNS server ya. Sekarang kita mencoba mengimplementasikan bagaimana cara kita membuat sebuah DNS server itu sendiri. Sangat mudah, sangat simpel, nggak perlu rumit-rumit, yang penting kita tetap fokus pada materi kita kali ini. Sabar, masih loading sistem operasi di sini. Komputer yang saya gunakan sendiri speknya ini dual core dan RAM-nya 2 GB, jadi untuk mengangkat sebuah sistem operasi agak cukup lumayan berat ya. Nah, oke, sebelum kita mulai lagi, yang saya perlu ingatkan bahwa untuk mengkonfigurasi aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam membangun server khususnya di Linux, kita membutuhkan aplikasi cara mengaktifkan atau mengonlinekan server yang akan kita ini ke jaringan internet. Ya, kenapa? Karena nanti kita membutuhkan aplikasi-aplikasi itu kita dapatkan dari repository yang ada di internet. Nah, jadi secara otomatis kita wajib menggunakan internet dalam pelajaran administrasi sistem jaringan, karena seterusnya kita akan mengkonfigurasi aplikasi-aplikasi yang memang adanya itu di internet, kecuali kita mempunyai dua buah file lagi ya. Ini ya, untuk menginstal itu di Linux sendiri ada di Linux Debian itu ada DVD1 dan ada dua buah DVD lagi, DVD2 dan DVD3 itu adalah kumpulan dari repository, kita bisa download filenya itu sebesar 8 GB. Oke, kita lanjut, langsung saja kita masuk ke menggunakan user root-nya di sini ya. Root, root. Oke, kita sudah aktif menjadi di super root. Kita cek if config ETH0 apakah sudah dapat IP. Kita tes ping ke 8888. Nah, dia masih not is unreachable, artinya kita harus mengkonfigurasinya di sini. Oke, kita konfigurasi. Kemarin kita sudah mempelajari gimana caranya mengkonfigurasi IP address nano
/etc/network/interface ya. Jadi perhatikan nano etc network interface, enter. Kita lihat di sini belum ada. Oke, kita config. Saya rename di sini. Ingat di Linux kalau dia ada tanda pagar artinya itu adalah sebuah komentar. Jadi nggak jadi masalah mau kita nulis apapun selama dia di depannya ada pagar, dia tidak akan dibaca oleh sistem Linux. Koneksi internet ya, diperhatikan. Auto ETH0 EFACE ETH0 inet DHCP, karena tadi saya membuat di ETH0 ini sebagai NAT ya, makanya saya memberikan DHCP di sini. Selanjutnya kita konfigurasi untuk jaringan lokalnya, di mana tadi terhubung ke VirtualBox adapter host ya, host or VirtualBox-nya. Kita namakan di sini koneksi lokal. Auto ETH1 ya, ada di adapter 2. EFACE ETH1 inet static. Nah, kalau kita IP-nya static berarti kita taruh di sini sebagai static deklarasinya. Lalu address 192.168. Ini bebas karena kita akan build sendiri IP address-nya ya, jadi terserah kalian, yang penting batasannya adalah 254. Oke, kita kasih 200.1, lalu netmask 255.255.255.0. Oke, kita Ctrl X, Y, enter. Langsung kita restart /etc/init.d/networking restart. Kalau dia oke, berarti nggak ada kesalahan di konfigurasi. Nah, oke, sip. Kita masuk ke konfigurasi di DNS ya. Kita cek nano /etc/resolve.com. Nah, di sini sudah ada, di mana name servernya yang pertama itu 1.1 dan yang kedua itu 200.1. Ini IP yang akan kita gunakan untuk memanggil DNS kita dari sistem virtual ke Windows-nya. Kita tambahin di sini name server 8.8.8 karena untuk konfigurasi ke Google-nya. Kurang 1 8-nya. Oke, 8. Oke, kita Ctrl X, Y, enter. Nah, setelah ini kita cek ping. Di sini. Ping 888, apakah sudah terkoneksi? Nah, di sini sudah terkoneksi ya. Kalau ada tanda seperti ini dia artinya sudah terkoneksi. Kita tutup, Ctrl Z. Nah, selanjutnya kita ke config repository dari Debian 8 itu sendiri. Oke, repository sendiri saya gunakan, biasanya yang lain menggunakan kambing UI dan yang lainnya, tapi entah kenapa untuk Debian 8 sendiri kambing UI sudah tidak valid lagi sepertinya repository lokal yang ada di Indonesia seluruhnya ya, apakah itu SBY atau Kebo ya, VLSM semuanya sudah tidak aktif untuk Debian 8. Maka dari itu saya akan mengambil repository dari Mirror Australia ya. Langsung kita masukin nano repository itu sendiri adanya di source.list nano /etc/sources.list. Kita enter. Nah, di sini dia ya. Kalau misalnya saya bilang tadi kalau tanda pagar berarti dia linknya nggak aktif, maka nah di sini ada CD-ROM Debian. Kalau misalkan kita menggunakan DVD 2 atau DVD 3 dari Debian 8-nya,
maka di sini perlu diaktifkan. Karena kita nggak pakai, maka kita matikan. Oke, selanjutnya ke bawah kita enter 2 kali. Nah, di sini kita config, kita pasang link ke mirror Australia-nya. Dep http://ftp.au.debian.org/debian/jc main contrib non-free. Selanjutnya dep script src http://ftp.au.debian.org/debian/jc main contrib non-free. Oke, kita simpan, Ctrl X, Y, Enter, lalu kita update repositorinya dengan perintah apt script-get update. Nah, lihat di sini sudah mulai koneksi. Nah, untuk update sendiri kalian tergantung dari jaringan kalian, semakin cepat koneksinya maka semakin cepat pula dalam update dan download dari aplikasi yang dibutuhkannya. Cukup memakan waktu karena kalau nggak salah ini sampai get 12 ya, artinya mendapatkan 12 part di repositorinya. Kita tunggu, sabar. Untuk menunggu, sambil menunggu saya jelaskan sekali lagi. Di Debian untuk konsep untuk config DNS server yang akan kita config ada 3 buah file di sini. Pertama file dari zone DNS itu sendiri, lalu file reverse dan file forward ya. Mungkin kalian sudah ada yang tahu, kemarin juga kalau ada yang nyatet ya apa itu file reverse dan file forward. Jadi file reverse itu adalah menerjemahkan dari IP ke DNS-nya, sementara file forward menerjemahkan dari DNS name-nya ke IP address-nya. Oke ya. Jadi itu yang harus kalian ingat, kalian catat ya, apa itu file reverse, apa itu file forward, karena penting untuk diketahui. Kalau misalkan kita tidak ketahui ya nanti kita nggak akan bisa lancar dalam mengkonfig dari DNS itu sendiri. Oke, di sini sudah berhasil. Nah, lihat, perhatikan kalau update ataupun install ada bacaan reading packet is done, artinya di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita cek. Oke, kita cek di sini kita langsung install aja aplikasi DNS server ya di Debian sendiri menggunakan bin 9 ya. Sekali lagi di Debian 8 menggunakan bin 9. apt script-get install bin 9 ya. Kita enter. Nah, di sini minta do you want to continue, kita klik Y, enter dah. Tinggal kita tunggu lagi seperti tadi. Kalau dia sudah selesai, kita pakai reading listnya. Ini untuk malam ini, untuk malam koneksi lancar ya. Harus jam segini saya biar koneksi lancar ya. Nah, ini sudah mulai instalasinya karena tadi downloadnya sudah selesai sampai get 10. Kenapa saya sebelumnya kita sudah mempelajari IP address dan repository ya. Kenapa saya ulangin lagi tadi, sebenarnya kalau misalkan nggak
saya jelaskan di config IP dan repository ini agak sedikit cepat ya untuk durasinya, tetapi kalau kenapa saya masukin lagi di kali ini, karena ketika kita praktek kalian masih banyak yang belum memahami konsep-konsep dari pembuatan IP address dan repository itu sendiri seperti apa caranya, itu kalian masih belum paham. Makanya kalian harus banyak-banyak belajar di rumah lagi ya, agar pada saat praktek dan juga ujian nanti kalian mudah-mudahan bisa dilancar. Amin. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita cek ls/bin. Kita masuk ke ls. Ini ls itu sebuah fungsi ya, dimana singkatan dari loop source kalau saya bilang. Jadi ketika kita menggunakan perintah ls, kita akan melihat ada apa di dalam sebuah directory ya, isinya itu dalam file itu ada apa, /etc/bin. Nah, kalau misalkan bin ini DNS server belum bisa terinstall, maka dia akan ada error di sini ya, bahwa ada keterangan notes file path yang kita cari tidak ditemukan. Kalau di sini, nah ini sudah ditemukan, artinya kita sudah berhasil menginstal dari DNS servernya, bin 9-nya. Sekarang saatnya kita untuk mengkonfigurasi dari DNS server itu sendiri. Nah, perhatikan yang saya bilang tadi ya, ada 3 file penting yang akan kita gunakan, yaitu zone dari DNS itu sendiri, lalu file request dan file forward. Zone dari DNS di sini ada file yang namanya named.conf.default strip zones. Itu adalah zones dari DNS ya, yang nanti akan mengarahkan si file request filenya di mana dan si file forward filenya di mana. Ini fungsi utamanya ada di named.conf.default strip zones. Lalu untuk file forwardnya ini ada di db.127 dan file request itu ada di db.local. Oke. Ya, sebelum kita config, alangkah baiknya kita backup terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti ketika ada kesalahan konfigurasi, kita bisa memanggil lagi file yang utuhnya, artinya file defaultnya sudah ada dan kita config ulang lagi. Biasain untuk config kita backup terlebih dahulu. Gimana cara backupnya? Kita menggunakan perintah cp, artinya copy paste ya. Nah, yang pertama kita backup adalah zone domainnya, named ya, .default strip zones. Ini adalah seperti ini, kita udah belajar di kelas 1 ya. Spasi file name file tujuan. Oke ya. named.conf.default strip zones. Saya tambahin aja di sini .backup untuk membackup. Nah, lihat ada masalah di sini, cannot start named.conf, artinya ada kesalahan penggunaan namanya ya. Lihat, diperhatikan lagi di mana salahnya. Karena kalau misalkan ada kesalahan seperti itu untuk penggunaannya. Nah, kenapa? Karena kita masih berada di directory root, sementara ini berada di directory etc/bin. Kita pindah dulu sebelum itu ya. cd menggunakan change disk atau change directory ya, /etc/bin. Masuk. Nah, selanjutnya kita copy yang tadi, nggak ada masalah. Sekarang kita copy yang db127 cp db.127, saya pindahkan ke db.192. Nanti db192 lah yang akan kita jadikan sebagai file request ya. Enter. Lalu kita copy lagi db lokalnya atau file forwardnya, lokal ke db. Saya beri nama asal aja, semuanya ngasal saya, nggak jadi masalah. Address ya, kita seperti itu. Maaf, bukan
biar lebih mudah lagi, DNS name, DNS name gitu ya, biar ingat bahwa ini adalah DNS, konfigurasi dari DNS name-nya. Oke, kita enter lagi. Nah, sekarang baru kita konfigurasi dari zone domainnya. Nano named.default named.com.default strip zones. Nah, seperti ini dia filenya ya. Kita ke bawah dikit, lalu kita enter yang bawah, sampai di bawah pun di mountain sebenarnya bisa ya. Oke, kita di sini aja enternya. Nah, kita enter, lalu kita masukin forwardnya di sini ya, zone. Oh ya, untuk DNS yang akan saya buat adalah senopati.sch.id ya, senopati.sch.id. Nah, perhatikan lagi, apabila ada kesalahan satu saja huruf di sini, maka akan membuat DNS kalian berantakan atau gagal dalam konfigurasinya. Ya, diperhatikan, type master titik koma file. Nah, ini dia mengarahkan filenya /etc/bin/db.dns name. Selanjutnya di zone ini reverse-nya, forward-nya, maaf, forward-nya. Nah, tadi IP yang untuk lokal itu adalah 192.168.200.1. Maka di sini akan kita balik mulai dari 200, satunya kita tinggalin, .168.192 ya. .in/addr.arfa. Oke, lihat sama yang seperti di atas, .in/addr.arfa. Type master, selanjutnya file forward kita /etc/bin/db.192. Oke, kita Ctrl X lalu kita simpan, Ctrl X Y, Ctrl X Y, enter. Nah, selanjutnya kita konfigurasi file forward dan reverse ya. Kita file forward dulu ya, terserah mau yang reverse 2 atau file forward dulu, tapi saya biasanya di sini file forward yang saya config. Nano langsung db.192. Nah, di sini dia ya. Nah, setiap localhost di sini kita ganti menjadi nama domain kita ya. senopati.sch.id, sama sini juga senopati.sch.id. Kita nggak bisa copy paste di sini karena tanpa menggunakan mouse, nggak boleh, dilarang pakai mouse. Lihat titik pun di sini ada titik, jangan sampai lepas ya, jangan sampai hilang maksudnya. senopati.sch.id titik ya. Ini juga sama, senopati.sch.id. Nah, perlu perhatikan lagi, lihat di sini ada 1.0.0. Ini adalah IP dari defaultnya ya, dari IP defaultnya. Nah, sementara ini kita akan ganti menjadi IP yang akan kita arahkan ke jaringan lokal. Tadi sudah kita masukkan ya, 192.168.200 ya, dimana kita
tarik dari belakang 200.168.192. Nah, satunya nggak diajak, maka satunya ditaruh di sini. Kita taruh jadi 1 di sini. Oke. Ya, seperti itu cara konfigurasinya. Selanjutnya kita Ctrl X, Y, Enter lagi di sini untuk disimpan, Y, Enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke file reverse-nya. Oke, file reverse nano slash etc slash nggak usah pakai slash etc karena kita udah berada di directory yang aktifnya ya. Nano db.dns name, enter. Nah, sini sama seperti tadi yang localhost kita ganti menjadi nama DNS kita, senopati.sch.id. sama ini pun senopati.sch.id. ini pun sama, senopati.sch.id. lalu ini kita ganti menjadi IP address kita yang untuk lokalnya 192.168.200.1. nah, ini kita hapus saja, kita simpan lagi ya. Ctrl X, Y, Enter. Ctrl X, Y, Enter. Oke, setelah ini maka kita harus merestart dari bin 9 itu sendiri. Perlu diingat, setiap ada perubahan atau konfigurasi di Linux itu wajib di restart seperti tadi konfigurasi IP address ya dengan perintah restart, lalu kita juga konfigurasi di repositorinya di mana dia bukan restart tetapi langsung diupdate di repositorinya ya. Selanjutnya kita restart bin 9-nya. perintahnya ada 2 buah perintah untuk merestart ya. Yang pertama itu service nama aplikasi, kalau di sini bin 9 berarti service spasi bin 9 spasi restart, dan slash etc slash ini titik d slash bin 9 atau nama aplikasi spasi restart. Saya biasanya menggunakan yang ini ya, yang slash etc slash ini titik d slash bin 9 spasi restart. Oke, kita enter kalau berhasil. Oke, nah lihat di sini sudah berhasil. Sekarang kita cek apakah ada IP-nya di DNS sistem kita. Nano slash etc slash resolve.com. Kalau nggak ada kita tambahin di sini. Nah, ini udah ada nama DNS name server kita 192.168.200.1 ya. Maka kita X saja di sini, lalu kita langkah terakhir pengecekannya. Oke ya, apa yang harus dicek dan bagaimana cara ngecekannya? Kita mudah untuk mengecek DNS menggunakan nslookup lalu nama DNS atau IP address-nya. Kalau misalkan pakai nama DNS dia terbaca dan pakai IP address pun terbaca ke DNS yang sama atau ke IP yang sama, artinya konfigurasi kita berhasil. Oke, kita cek 192.168.200.1. Lihat di sini masih ada server cannot find 1.200.168.192 in addr.arpa. Artinya ada kesalahan pada saat konfigurasi di zone domainnya kalau nggak salah ini ya. Selanjutnya nanti kita cek dulu di file reverse ya, senopati.sch.id. Nah, di sini pun masih ada kesalahan, artinya masih ada kesalahan bukan di file forward tapi di file reverse sama file forwardnya, bukan di zone name-nya ya, zone DNS-nya. Kita ls DNS name db192 db DNS name. Kita cek lagi dari ulang.
Nah, ini dari DB192 kita cek senopati.sch.id, addressnya pun sama, senopati.sch.id. Next ya. Kita cek lagi yang DB192, DB DNS namanya, DNS name senopati.sch.id, senopati.sch.id. Oke, benar, senopati.sch.id 192.168.200.1. Oke, kita cek if config eth1 apakah ada isinya. Ya, di sini ada, artinya harusnya sudah masuk. Kita cek di verisoftnya 192.168.200.1. Kita hapus dulu, coba enter, lalu kita cek lagi. Nah, ns lookup 192.168.100.200.1. Artinya dia sudah bisa kalau seperti ini ya. Kita yang senopatinya, nah sip ya. Kalau apabila ada seperti ini, artinya konfigurasi kita sudah berhasil ya. Ini masih di dalam servernya. Nah, sekarang kita mengarahkan agar si Windows juga bisa menangkap dari DNS kita ya. Gimana caranya ya? Kita masuk ke jaringannya dulu di sini ya, kita tambahin DNS-nya nanti. Nah, di sini kita masuk, kita tambahin di sini ya. Lalu kita diklik properties. Ayo properties. Nah, selanjutnya di IP versi 4. Nah, di sini dia DHCP. Kita masukin saja di sini 192.168.200.1. Ini 8.8.8.8. Oke, kita oke kalau sudah. Oke. Terus ya, kita menggunakan command line sekarang, cmd enter. Nah, kita cek di sini ya, ns lookup 192.168.200.1 enter. Sudah terbaca ya. Selanjutnya senopati.sch.id enter. Nah, sudah terbaca. Oke ya, artinya konfigurasi DNS kita sukses di sini ya. Kalian pelajari lagi bagaimana langkah-langkah konfigurasinya, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Yang penting kalian paham, harus wajib dipahami di sini ya. Kita apa itu DNS server ya, jadi apa itu file join DNS, file reverse, file forward, kalian sudah paham, dan juga termasuk cara konfigurasinya, karena nanti di ujian banyak praktek-praktek seperti ini. Oke ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.